Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Eman, kita akan coba cari tahu dulu Bang bagaimana sebetulnya pemilih bisa cerdas memilih. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Agustiati. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mbak Ninis, cerdas memilih sebagai gaya hidup itu topik editorial pagi ini. Pertanyaannya adalah begini Mbak, kalau menurut Perludem bisa tidak sebetulnya rakyat kita benar-benar memilih dengan cerdas, tidak terpengaruh uang, tidak terpengaruh kebohongan, tidak terpengaruh sentimen-sentimen identitas. Karena kalau kita melihat beberapa pemilu sebelumnya, terutama pilkada, banyak atau ada beberapa hasil yang mengejutkan begitu. Bagaimana Mbak Ninis? Tentu sangat bisa ya Mas, karena kan kalau kita berkaca dari masa kampanye pemilu sekarang saja sudah cukup panjang, 8 bulan masa kampanyenya. Saya rasa waktu 8 bulan masa kampanye itu bisa dijadikan benar-benar waktu bagi pemilih untuk melihat track record latar belakang dari calon-calon yang ada, calon legislatif yang ada khususnya ya, kan banyak. Nah kemudian juga sekarang sudah cukup banyak ya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang membuat semacam platform gitu untuk mengenali lebih jauh caleg-calegnya, untuk lebih tahu rekam jejak caleg-calegnya. Misalnya di Perludem sendiri ada, misalnya ada portal pintarmemilih.id atau teman-teman di ICW anti korupsi punya rekam jejak gitu ya. Nah di situ terlihat rekam jejaknya, misalnya siapa saja sih caleg-caleg yang tersangkut masalah korupsi, misalnya yang punya masalah-masalah hukum. Itu sudah banyak sekali organisasi masyarakat sipil yang membuat seperti itu, dan itu saya rasa bisa jadi rujukan bagi pemilih untuk memilih di tanggal 17 April nanti. Pertanyaannya apa benar situs-situs ataupun platform-platform yang membuka latar belakang calon itu dibuka atau dilihat oleh calon pemilih Mbak Ninis? Ya kalau saya rasa iya ya, itu kan karena pemilih sendiri sebenarnya kalau kita datang ke khususnya pemilih muda ya, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, mereka kan sebenarnya juga bertanya di mana saya bisa tahu gitu ya latar belakangnya gitu. Mereka sendiri kan ya sudah mulai adalah kesadaran untuk lebih mengenal caleg-calegnya. Nah hal-hal semacam ini sudah cukup disosialisasikan juga menurutnya melalui media sosial, melalui temu-temu ke komunitas, itu sudah banyak disampaikan sehingga mereka paham gitu, pemilih cukup paham. Kalau untuk caleg kan seperti itu ya penglihatan Perludem. Kalau untuk capres seperti apa? Karena kalau 2019 ini kelihatannya mulai dari awal kampanye saja sudah banyak kebohongan, hoax yang disebarluaskan, yang konon katanya itu mempengaruhi sebagian calon pemilih. Bagaimana Mbak Ninis? Iya, tentu kalau untuk capres mungkin lebih, karena ada debat 5 kali yang kita seluruh pemilih bisa melihat. Nah itu kan juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih. Dari 5 kali debat ini kan cukup terlihat ya, debat itu sendiri ternyata juga masih menjadi salah satu faktor bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Dan saya rasa dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, begitu ada berita-berita bohong, hoax gitu ya, berita-berita tidak benar, mereka kan langsung mengcounternya, langsung mengklarifikasinya gitu ya, sehingga pemilih juga terpapar informasi, oh ternyata informasi hoax itu memang tidak benar gitu. KPU sendiri sudah langsung misalnya melaporkan gitu ya, kalau ada yang menyerang KPU mereka langsung melaporkan, langsung tanggap menghadapi informasi-informasi seperti itu. Jadi pemilih sendiri merasa yakin ya dengan penyelenggaranya, oh ternyata KPU-nya masih bisa dipercaya seperti itu. Baik, kita berharap semua pemilih tetap cerdas untuk memilih di 17 April nanti ya. Mbak Khoirunisa Agustiati, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leo. Benar apa tidak Bang Elman bahwa pemilih bisa tetap cerdas memilih, karena kalau dari awal sudah banyak kebohongan, kemudian juga ada politik uang yang diduga akan dilaksanakan. Kalau menurut KPU Bawaslu mungkin rawannya adalah di masa tenang 14-16 April nanti. Apa tetap pemilih bisa cerdas? Ya harapan kita seperti itu. Berharap 100% kan pasti tidak ya. Tapi saya melihat kan pemilih sekarang juga sudah makin percaya diri kok sebetulnya. Dan itu yang saya ingatkan kepada ya para caleg juga, jangan percaya politik uang itu akan menyelesaikan permasalahan yang enggak. Jadi masyarakat sekarang juga sangat kritis dan menggunakan akal sehatnya. Dia tahu kok ini caleg ini omong kosong ini. Nah, sama juga dengan capres ini kan. Jadi
kalau saya lihat masyarakat ini makin hari makin pintar, makin cerdas. Mungkin aja dia bilang kalau tanya mau pilih ini ya, iya. Tapi dia kalau sudah diskusi, emang ngapain saya pilih pembohong itu? Ngapain saya pilih yang kerjanya juga kalau kita lihat marah melulu itu? Ngapain saya memilih dia? Dia aja sudah membelah bangsa ini. Dia aja sudah mengobar-obarkan politik identitas. Bahkan seringkali dia mengatakan itu, wah ini anti ulama, ini mengkriminalisasi ulama. Jadi untuk orang-orang seperti itu, rakyat sudah tidak bisa menerima. Nggak laku. Nggak laku. Jadi mungkin ini mimpinya mereka aja akan terpilih. Dan kita bisa lihat kok, survei kan mengatakan. Jadi saya percaya masyarakat 2019 ini jauh lebih cerdas dari 2014, dari tahun-tahun sebelumnya. Maka sebetulnya itu yang saya pikir yang diingatkan oleh Pak SBY. Yuk nggak laku deh. Kalau membawa identitas. Membawa identitas. Yuk kalau kampanye langsung membuat kelompokmu aja, yang lain bukan kelompok kau, ya gimana gitu. Kan itu kan dia bilang, kita untuk bangsa Indonesia, kita untuk Pancasila. Buktinya, apa itu, orang-orang yang ada sekeliling dia, bicaranya untuk yang lain gitu. Yang dikatakan dengan yang terlihat berbeda. Beda, jadi mulut mengatakan kita, NKRI, tapi yang dilakukan beda. kaki, tangan, siku, untuk yang lain gitu. Tapi begini Bang, konon katanya ada sebagian juga dengan jumlah yang cukup lumayan pemilih atau rakyat yang terpengaruh oleh kebohongan-kebohongan atau hoax itu, sehingga akhirnya kemudian beberapa dari mereka yang tadinya mau memilih satu paslon, ini saya bicara capres, akhirnya tidak jadi katanya. Itu bagaimana Bang? Ya gini, tentu tidak semua orang menggunakan akal sehat. Tetapi kalau saya lihat angkanya, makin hari orang yang menggunakan akal sehat itu makin meningkat. Sehingga memang kita bisa lihat, ada yang kalau hasil survei itu ada yang stagnan, tapi ada yang berkembang gitu kan. Jadi Bung Leo, kita harus percaya 17 April yang akan datang, rakyat akan menggunakan kedaulatannya, akan mempencundangi memang paslon-paslon yang kerjanya pembohong. Atau kelompok-kelompok yang kerjanya memang menakut-nakuti. Kelompok yang memang kerjanya hanya mau membelah. Kan saya bilang kadang-kadang tadi, kita ini, hari ini pun kita tidak terbelah. Besok juga mestinya tidak terbelah. Kapan saja pun kita tidak terbelah. Tetap satu bangsa. Ya, Indonesia ya kita ya Indonesia gitu ya. Jadi kita dalam memilih pemimpin ini bukan pemimpin mereka dan kita. Ya, mereka dan saya gitu. Pemimpin kita. Karena kita tetap bangsa. Satu bangsa. Satu bangsa. Jadi tapi karena 5 tahun sekali secara konstitusional kita harus memilih pemimpin lagi, ya kita lakukan. Tapi tidak boleh gara-gara pilpres ini maka kita terbelah. Terkait dengan pemilu 17 April, Bang Elman, katanya ada yang sedikit terlupakan karena gegap gempitannya pilpres, akhirnya pileg katanya memilih anggota DPR, pusat sampai daerah dan juga DPD, jadi agak terlupakan. Katanya kalau disurvei banyak orang tuh hanya terpikir 17 April nyobros presiden ya katanya. Ya sepi. Legislatifnya bagaimana? Nah itu kan berbahaya juga nih Bang. Bagaimana Bang? Ya memang kalau saya lihat, saya cermati di dalam lapangan, orang tidak sadar bahwa 17 April itu juga pileg kan. Jadi bayangan orang semua ya pilpres. Presiden saja. Sehingga kalau ada orang kampanye pileg, nanti aja dah, kita pilpres saja. Nah, kita ingatkan pada masyarakat, 17 April yang akan datang, ya pileg, ya pilpres. Tetap harus dicoblos juga calon-calon anggota. 5 surat suara dong. Tentu yang abu-abu untuk presiden, kan? Yang kuning untuk DPR RI kan begitu, yang hijau untuk DPR dan sebagainya. Gitu. Jadi tetap harus dipilih. Harus dipilih. Pertanyaannya begini Bang, terkait juga kembali ke politik uang tadi, yang namanya serangan fajar atau apapun namanya itu, biasanya susah terendus, susah tertangkap. Itu masih bisa berpengaruh tidak untuk membuat rakyat memilih sembarangan, tidak lagi cerdas? Ya, tentu tidak 100% rakyat itu cerdas ya. Ada juga memang ya namanya pikir ya kesempatan begini kan. Nah, harapan kita 2019 ini mari kita lupakan
politik kesempatan ya. Kita berpikir ke depan politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang hak untuk menentukan masa depan bangsa ini. Baik, diskusi ini akan kita lanjutkan lagi Bang Elman, karena kita nanti akan mendengarkan pendapat dari pemirsa. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV terkait dengan cerdas memilih sebagai gaya hidup. Kita sudah terhubung kali ini dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak Sunoto, apa kabar Pak? Sudah lama kita tidak bicara nih. Iya. Bagaimana Pak? Saya setuju dengan judulnya. Jadi ternyata gaya hidup itu tidak hanya sekedar makan makanan junk food ya. Jadi bersikap cerdas terhadap memilih wakil atau pemimpinnya juga harus cerdas. Namun ini harus seimbang Bang Leo dan Bang Elman. Bahwa jangan hanya himbauan terhadap pemilihnya, tetapi yang menyediakan pilihan juga harus cerdas. Yaitu partai politik dan KPU harus menyediakan barang-barang bagus untuk menjadi pilihan yang mau memilih. Nah, di sisi lain, jangan sampai koruptor kok disajikan untuk dipilih. Itu namanya bukan sikap hidup yang cerdas, ya kan? Jadi partai politik dan KPU harus mampu membuat undang-undang sehingga pilihan-pilihan yang disajikan adalah pilihan-pilihan yang cerdas. Sehingga orang memilih yang cerdas ini juga bisa mengambil sesuatu yang bagus. Yang kedua, ada sesuatu yang harus dirubah secara substansial. Yang tadinya istilahnya adalah hak pilih, harus menjadi wajib pilih. Wajib pilih? Harus wajib pilih, karena apa? Segenap bangsa itu mempunyai kewajiban yang hakiki untuk peduli terhadap penyelenggaraan bernegara. Jadi kalau orang dikasih hak, bisa dipakai, bisa tidak, ya kan? Karena apa? Golput itu sebuah sikap yang tidak gentle lah. Orang harus bersikap. Kalau pilihannya jelek-jelek, pilihlah yang agak lumayan. Kalau pilihannya bagus-bagus, pilihlah yang terbaik. Jadi jangan sampai ada sikap-sikap narsis lah. Bahwa pilihannya gini, ya kan, semuanya salah, yang paling benar adalah saya, ya kan. Jadi jangan hal yang kayak gitu-gitulah. Jadi sekali lagi, cerdas memilih harus merupakan gaya hidup bagi pemilih dan juga bagi yang menyediakan pilihan-pilihan itu, yaitu partai politik dan KPU. Dua-duanya harus cerdas dan itu harus menjadi gaya hidup. Terima kasih Bang Elman dan Bang Leo. Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Robi di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Robi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Elman, Bang Leo. Saya Selamat langsung pagi, aja. Pak Robi. Jadi ada dua poin yang saya stressing di sini. Yang pertama, KPU harus mendesak kepada Polri, dan Polri juga harus semakin intensif mengusut pelaku penyebar hoax yang dapat mempengaruhi pemilih cerdas. Ini di tengah rai ini semakin dekat hari H semakin banyak hoax-hoax ini, karena di situlah puncaknya, ya. Jadi ini harus ke Polri. Kemudian yang kedua, KPU ini harus betul-betul menyeleksi lembaga survei quick count agar yang abal-abal itu tidak masuk sehingga membuat kekacauan. Sehingga ini dapat mendelegitimasi KPU sebagai menjadikan alasan sebagian kelompok untuk melakukan people power. Sehingga alasan lain juga dapat dipakai kelompok yang lain mengcounter. Sehingga kalau terjadi counter people power, aduh, saya takut sekali ini negara mau jadi apa ini kalau people power melawan people power. Jadi saya kira itu harus serius. Saya anggap ini berbahaya sekali. Lembaga quick count abal-abal kalau masuk. Harus lembaga quick count itu diperiksa dan harus bertanggung jawab secara hukum dan secara ilmiah kalau mereka ternyata nyeleneh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Robi di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Robi ada Pak Sunarto di Jambi. Pak Sunarto, selamat pagi Pak. Selamat pagi dari Jambi Pak Sunarto, khusus Pak tokoh-tokoh kita di ini kita hanya perlu pesan kepada semua pihak, kita harus hati-hati.
mereka lawan-lawan kita semua modalnya modal kadal dan gombal. Oh. Apapun yang dia lakukan dia tidak mau pusing, yang penting dia modal kadal, sudah itu gombal. Kadal dan gombal. Modal dan gombal. Saya rasa itu aja cukup, sebab yang lainnya lebih banyak tahu ya. Makasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunarto di Jambi. Singkat padat, modalnya kadal dan gombal katanya. Oh, ini mengerikan. Itu dia. Kalau sudah sampai kadal yang disebut, itu kan sudah menunjukkan batas kesabaran. Menarik yang disampaikan Pak Sunarto tadi, Pak Sunoto dulu, Bang Elman, bahwa yang cerdas itu bukan hanya yang memilih, tapi yang menyediakan pilihan. Sudah cukup cerdas belum yang menyediakan pilihan ini? Ya, itulah yang sering saya sampaikan. Memang yang menyediakan pilihan ini sampai hari ini juga belum cerdas betul. Oh. Jadi itulah sebabnya masih terdapat, katakanlah ex narapidana koruptor ya, masih dicalonkan kan gitu. Ini kan pasti yang menyediakan ini kan tidak cerdas. Udah tahu dia perusak negara, udah tahu dia tikus negara, kan? Yang menggerogoti duit negara, masih aja diberi kesempatan untuk menjadi nyalek. Nah, padahal sebetulnya tahu kan Bang aturan itu Bang? Ya tahu, ya memang aturan itu juga tidak terlalu tegas. Dia katakan ya kalau sudah di atas ada jangka waktu tertentu dan dia juga mengumumkannya, ya kan? Boleh. Bahkan jadi kepala daerah. Orang sudah pernah dipenjara. Ini menurut saya yang menurut saya sih ya penyedia pilihan ini ya, kecuali tidak cerdas, memang menurut saya tidak komit untuk pemberantasan korupsi gitu ya. Pak Robi di Palu tadi mengatakan dua hal yang sangat krusial kalau saya lihat Bang Elman. Yang pertama adalah Polri harus segera mengusut penyebar-penyebar hoax karena diduga menjelang 17 April akan makin banyak hoax. Lalu yang kedua, untuk lembaga yang melakukan survei atau quick count yang abal-abal itu harus dipastikan tidak menyebarkan, karena jangan-jangan nanti pas hari H yang abal-abal ini sengaja membuat atau menyajikan hasil yang berbeda. Kalau kita tidak lupa kan 2014 pernah kejadian seperti itu Bang. Bagaimana Bang? Saya sih berpandangan seperti ini, pandangan ya. Pandangan kita, survei yang tanda kutip abal-abal ini memang ada bagusnya, coba dilihat peluang untuk mempidanakannya. Karena apapun namanya, walaupun dia bilang dia lembaga survei ilmiah, tapi kalau ngaco atau berbeda dari yang lain kan berarti kan ada niat tidak baik kan? Dan berbedanya signifikan begitu ya? Berbedanya yang sana semua menang, dia sendiri yang berbeda gitu. Dia mensurvei di mana itu? Ya, itu jadi ini kalau survei seperti ini tidak ditindak, ini kan bisa membuat negara ini kacau balau kan? Ini akan merusak persatuan dan kesatuan kan? Jadi menurut saya setuju kalau lembaga-lembaga seperti ini coba diteliti. Kalau memang berpeluang unsur pidananya ada, tangkap aja gitu. Bukan apa-apa. Tidak boleh kita memelihara lembaga-lembaga survei seperti supaya ini. juga tidak membuat kekacauan, karena pasti kacau. Diduga kalau itu dilakukan akan jadi alasan untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Dia akan dipakai oleh kelompok tertentu untuk menyatakan saya menang. Intinya apa? Lembaga survei ini. Dan dia tidak mau melihat lembaga survei yang lebih banyak. Pokoknya saya menang kok, kan? Udah. Nah, mungkin dasarnya dia bilang, ayo kita bangkitkan people power. Ini karena mengerikan kalau kata Pak Robi, bahaya sekali. Libur rusak lagi nih. Hari gini masih ada yang mengajak turun ke jalan. Padahal sudah ada lembaga yang disiapkan untuk menampung semua keluhan dan untuk menampung semua pengaduan. Gitu ya. Karena kalau kita mendengar pendapat dari pemirsa di Jambi, Pak Sunarto tidak bicara banyak, hanya mengatakan gombal dan kadal. Ini jangan-jangan memang sudah perasaan sebagian masyarakat terhadap orang-orang yang menyebarkan kebohongan. Bagaimana Bang? Saya sih tidak sampai kepada menyimpulkan kadal dan gombal. Tapi kalau sudah ada salah seorang rakyat dari Jambi mengatakan melihat ada kadal dan gombal, jangan-jangan seluruh rakyat juga sudah menganggap memang mereka itu pantas dicap sebagai kadal dan gombal. Tapi kita
tidak menuduh seperti itu karena saya belum melakukan penelitian. Nah, mungkin Pak Narto sudah melakukan penelitian, memang mereka kadal, gombal gitu kan. Oke, supaya kadal dan gombal ini tidak berkeliaran nanti akan kita bahas di bagian berikut, Bang. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, kita masih ada beberapa hari kampanye, lalu nanti 14 sampai 16 April masa tenang, 17 April mencoblos. Kalau kita melihat tadi para pemirsa mengatakan harus ada langkah-langkah antisipasi supaya kemudian kita tetap bisa cerdas memilih. Yang harus masih bisa dilakukan di waktu-waktu yang tersisa ini apa saja, Bang? Ya, kan masih ada sisa waktu 6 hari ya. Iya. Jadi saya sih mengajak kita semua, ya udahlah, kita lupakan kampanye yang hingar-bingar yang lalu-lalu, yang juga ada yang pembuat hoax, banyak kebohongan, yang marah-marah, yang berbohong, yang menafsirkan Indonesia bakal runtuh. Ya udahlah, mungkin itu bisa coba kita cooling down ya, kita lupakan. Harapan saya para pemimpin dan calon pemimpin ke depan ini coba dulu introspeksi. Introspeksi diri, apa sudah benar apa yang dia sampaikan? Apakah sudah benar apa yang sudah disampaikan oleh tim kampanyenya? Apakah sudah benar para tokoh yang ada di sekelilingnya itu memang sudah berpikir untuk kepentingan bangsa negara? Nah ini masih ada waktu 6 hari ke depan, supaya sisa waktu yang ada ini dipakai untuk mengajak lagi. Mari kita kobarkan misi kekitaan. Satu bangsa. Satu bangsa. Kita ini satu bangsa, satu negara. Dan kita ke depan, hari ini ke depan tetap membesarkan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang 45. Dan jangan pakai topeng. Jangan di mulut kita Pancasila, tapi gerakan kita, hati kita anti Pancasila. Anti Pancasila dan menginginkan ada ideologi lain. Maka itu coba, apa namanya, panji-panji, bendera-bendera yang tidak berhubungan dengan Pancasila, Undang-Undang 45, jangan dibawa lagi. Ini kalau itu masih dibawa, berarti dia masih kotor jiwanya nih. Jadi harapan saya sih ke depan juga ya, coba buktikan kepada rakyat bahwa kau tidak pemarah. Jadi kalau rakyat ada yang tertawa, kau jangan marah juga. Kegembiraan itu ya. Kegembiraan. Masuk rakyat tertawa, nggak boleh. Masuk gara-gara kampanye atau dialog, lalu kita langsung diam aja. Apa masih bisa kita berharap bahwa calon pemimpin bangsa siapapun dia akan mengikuti seperti yang Bang Elman tadi sampaikan itu? Ya pertanyaan saya, dia komit nggak? Kepada bangsa? Kepada bangsa untuk NKRI komit nggak? Dan apa sebetulnya niat dia ketika dia mau menjadi calon presiden dan wakil presiden? Apa niat dia? Apakah mau memajukan bangsa atau mau meruntuhkan bangsa? Tapi kalau niatnya untuk memajukan bangsa, untuk mensejahterakan bangsa, untuk rakyat, pasti dong mau kan? Pasti bisa. Tapi kalau ada niatan-niatan lain, hanya karena emosi atau mungkin mengingat masa lalu. Yang penting menang. Terserah. Caranya bagaimana? Menghalalkan semua cara. Nah ini. Yang menghalalkan semua cara ini tidak layak untuk dipilih. Ini tidak pantas pemimpin masa depan. Pemimpin kita masa depan tidak boleh menghalalkan semua cara. Yang dihalalkan hanya satu. Meningkatkan, memelihara, menjunjung tinggi NKRI, persatuan dan kesatuan. Dan jangan ada perpecahan di antara kita. Di sisa waktu yang ada ini, bagaimana caranya kita bisa membantu supaya masyarakat pemilih yang punya hak suara itu lebih cerdas lagi, Bang? Ya dia yang paslonnya. Ya sekarang paslon 01, 02, sama-sama ketika mereka kampanye, mari. Misalnya mereka bilang, saya menawarkan ini. Terserah mau Anda memenangkan saya, terserah, tapi niatan saya adalah ini. Nah, paslon yang lain juga mengatakan seperti ini. Dan itu akan ada apa? Keteduhan, suasana sejuk. Dan di saat-saat kampanye itu juga menanggalkan politik identitas. Jangan lagi garang.
seolah-olah memang yang dia perjuangkan hanya sekelompok tertentu. Saya tidak menuduh ya. Tapi kita lihat kan ada kelompok-kelompok yang memang ya hari ini, besok, ke depan pun kita. Karena kita selama ini dijolimi. Siapa menjolimi siapa? Emangnya Leo pernah dijolimi? Tidak, Bang. Saya juga tidak pernah dijolimi. Saya pemegang saham utama di Republik ini. Leo juga sama kan? Tidak ada pemegang saham kelas 2 di sini. Sama-sama kelas 1 semua ini. Jadi menurut saya sih ya satu ketika mungkin benar apa kata salah satu pemimpin partai, dia bilang tidak terlalu lama lagi, mungkin satu saat nggak terlalu lama akan ada berkulit hitam, rambut keriting akan menjadi pemimpin bangsa ini. Saya hormat kepada pemimpin ini. Suatu ketika juga dia bilang ada Woruntu, ada Manurung menjadi kepala negara. Ada Saragi nggak, Bang? Ada Saragi pasti. Ada Samosir gitu kan. Itulah kebahagiaan kita. Tapi kalau orang hanya bilang nggak boleh orang lain, kita dizolimi. Siapa menjolimi siapa? Bagaimana himbauan kita untuk para pemilih, Bang, supaya tetap cerdas memilih? Pokoknya harapan saya, jangan pilih orang tukang marah. Jangan pilih kerjanya pembohong. Jangan pilih kerjanya hanya menakut-nakuti bangsa ini. Supaya itu tetap bukan cerdas. pemimpin. Cerdaslah. Pilih pemimpin yang sejuk, yang memang kerja. Dan memberikan harapan. Memberikan harapan. Untuk kita semua. Semoga untuk kita dua juga. Semoga pada suatu saat Saragi dan Samosir bisa juga. Tentu. Harapan kita begitu. Baik, terima kasih Bang Arman Saragi sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, pemilihan cerdas menjadikan demokrasi sebagai gaya hidupnya. Sebagai gaya hidup, demokrasi itu tidak bisa dibeli dengan uang. Menolak politik identitas, menolak hoax, dan penuh sukacita menggunakan hak pilih. Cerdas memilih sesungguhnya adalah gaya hidup modern. Semoga itu juga menjadi sesuatu yang akan kita lakukan pada 17 April mendatang. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.